Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada saat ruku, Subhana Rabbiyal Azim, dan pada saat sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maka yang wajibnya sekali saja Subhana Rabbiyal A'la, baru langsung berdiri, atau Subhana Rabbiyal Azim baru langsung iktidal. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga itu adalah sunnah. Jadi disunahkan 3 kali, wajibnya sekali. Kalau mau tambah pahala jadi 3 kali. 2 kali juga boleh. Wa tasunnu ziyadata fit tasbih fi sujud wa ruku' ila salas. Maksudnya dan disunahkan menambah tasbih. Tasbih ini artinya Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim. Itu 3 kali itu disunahkan. Kemudian yang keenam, mengatakan Rabbighfirli itu pada saat kapan? Duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud, doanya Rabbighfirli. Itu apa namanya? Nama apanya? Itu al-julus, namanya julus, duduk. Julus baina sajadatain, ya, di antara 2 sujud. Yaitu hadisnya yang diriwayatkan dari Huzaifah. Ya, jadi Huzaifah bin Yaman ini meriwayatkan gerakan Nabi dari awal sampai akhir. Rasulullah mengatakan, Rabbighfirli. Kemudian yang ketujuh, baca atar. Mananya? Nomor 7, paling bawah, halaman 55. Tasyahud. Ya, kita lihat di sini. Dan kewajiban itu adalah tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu kewajiban. Jadi kalau orang yang lupa, misalkan dia sholat, imam dia misalkan sholat udah 2 rakaat, dia nggak duduk tapi langsung berdiri sampai ke rakaat yang ketiga, maka kalau udah berdiri dia nggak perlu balik lagi. Kalau ingat dia nggak perlu balik lagi duduk. Kenapa? Karena ini tasyahud awal bukan rukun, ya, tapi hanya kewajiban, ya. Jadi dia harus sujud sahwi saja. Jadi kalau udah berdiri imamnya lupa sujud tasyahud awal, maka makmumnya jangan subhanallah terus nggak ganti subhanallah. Enggak. Ya, ikutin aja imamnya, ya. Ikutin aja. Nanti sujud sahwi imamnya. Hah? Kalau lupa, iya dosanya tanggung dia. Apa? Yang keenam itu Rabbighfirli. Mengatakan Rabbighfirli. Yang ketujuh tadi tasyahud awal. Jadi kalau misalkan imamnya lupa tasyahud awal, dia mau berdiri, sebelum dia berdiri tegak, kalau dia balik lagi itu boleh. Tapi kalau udah berdiri tegak, mau dia balik lagi itu nggak boleh. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun, nggak boleh dihilangkan dengan duduk. Dan duduk tasyahud awal itu hanya kewajiban. Kalau ditinggalkan itu tidak batal sholatnya. Jadi dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Kalau rukunnya yang hilang atau dibatalkan sama dia, maka ini nggak sah. Nggak sah. Takbiratul ihram langsung.
maka dia batal sholatnya. Ya, harus ulang. Apa bedanya rukun sama wajib? Arif, bedanya rukun sama wajib? Wajib harus dilaksanakan. Rukun Harus dilaksanakan. Atar. Terus ditinggalkan berdosa dan batal. Jadi yang lebih umum, rukun ini lebih khusus daripada wajib. Jadi setiap rukun pasti wajib, tapi tidak setiap wajib itu rukun. Ya. Takbiratul ihram itu rukun, kalau ditinggalkan batal sholatnya, tapi dia juga berdosa karena dia wajib. Kalau wajib, misalkan seperti tasyahud awal, kalau ditinggalkan dia berdosa, tapi dia nggak batal sholatnya. Ya, paham ya? Maka kalau orang udah berdiri rakaat ketiga lupa tasyahud awal, nggak boleh dia membatalkan lagi berdirinya menjadi duduk lagi, karena berdiri itu adalah rukun, sedangkan tasyahud awal adalah wajib. Ya, jadi tinggal dia lanjutkan nanti sholat sujud sahwi. Ya, apa? Kenapa? Mana ada subuh kan? Dia lupa tasyahud akhirnya. Jadi kayak mana dia? Enggak, dia lupa langsung duduk langsung gimana? Langsung pergi. Kan sholat subuh kan? Sholat subuh mana ada rakaat ketiga? Oh, dia nambah. Oh, berarti dia ini bukan termasuk lupa tasyahud, ya, tapi dia termasuk kesalahannya nambah rakaat. Berarti nanti dia nanti mungkin dia duduk lagi kan? Duduk lagi dia tasyahud akhir, habis itu dia salam langsung sujud sahwi. Sama seperti sujud biasa, ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ada dua baca. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah itu bacanya sama seperti sujud biasa. Ya. Nah, kemudian kita buka halaman selanjutnya, ini dia salah cetak ya. Salah cetak jadi 46. Habis itu 556-nya enggak ada, adanya 57. Ya udah, kita langsung masuk kepada pembatal sholat. Ada beberapa pembatal sholat. Yang pertama baca. Iya, habis itu kepotong. Baca antum. Ya. Halaman 57. Yabtulus sholatu satu iman. Oh, satu iman pula. Isi hatiha. Ya, santumnya di sini pembatal sholat yaitu adalah yubtiru sholata ma yubtiru taharah.
semua yang membatalkan wudu maka dia membatalkan sholat. Semua yang membatalkan wudu maka dia membatalkan sholat. Yang membatalkan wudu apa? Semua yang membatalkan wudu dia membatalkan sholat. Ya kenapa? Karena sholat, karena wudu ini adalah syarat sah sholat. Ya, jika wudunya batal maka sholatnya batal. Contohnya yang membatalkan wudu apa? Kentut. Maka kalau dia sholat kentut batal juga. Misalkan dia kencing, kalau dia sholat kencing batal juga. Ya, buang air besar. Kemudian apa? Banyak ya. Kemudian misalkan syarat diterimanya sholat adalah berakal, ya kan? Jadi kalau misalkan pada saat sholat dia gila, maka batal sholat. Kenapa? Karena syaratnya itu nggak boleh. Syarat itu adalah hal yang berlangsung dari awal ibadah sampai akhir, nggak boleh hilang syaratnya. Ya. Misalkan dia sholat, syaratnya apa? Menghadap kiblat. Pas sholat dia rupanya nggak menghadap kiblat, dia belok, maka batal sholatnya. Paham? Itu dia. Kalau salah kiblat nggak tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Nggak perlu. Kalau misalkan dia nggak diketahui ya, misalkan dia ngiranya di sana, tapi kebetulannya di sana. Kalau dia nggak tahu, maka nggak perlu diulang. Tapi kalau misalkan habis sholat, oh iya, maka dia harus ulang. Ya, itu. Karena dia udah tahu. Atau pas dia sholat baru teringat di atas kan ada kiblat tuh, misalkan kan, lalu dia balik, langsung balik dia. Ya, nggak perlu dibatalin, langsung balik. Ya. Zaman dulu juga pada saat Nabi, para sahabat itu sholat awal-awal Islam itu sholatnya menghadap apa? Baitul Maqdis, ya, Palestina. Habis itu lagi sholat subuh ini di masjid namanya Masjid Kiblatain, ada masjid dua kiblat. Kenapa? Pada saat itu sahabat berjamaah sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ada orang datang, dia sudah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya kiblatnya diganti kepada Ka'bah. Pas lagi sholat dia datang dia orangnya, menjerit langsung. Bahwa saya mendengar bahwasanya Rasulullah ya diwahyukan bahwasanya kiblat diganti dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Langsung mereka berbalik di situ. Jadi imamnya yang tadinya di depan, belakang jalan lagi ke depan. Paham? Iyalah, karena kan harus di depan. Itu dia, paham? Kemudian mana tadi? Yang kedua, baca yang kedua. Baca yang kedua, pinjam bukunya. Halaman 57. Ayat kedua. Iya. Yang kedua. Ad-dohaku wahwa kohkohah yubtiluha ya istighfaf ya. Ya di sini bentar dulu. Udah. Kita lihat di sini yang kedua pembatas sholat adalah ad-doha, ketawa.
ketawanya bersuara, hehe gitu kan, ketawanya bersuara. Wahwa kohkohah, kohkohah ini artinya ngakak, ya. Kohkohah artinya ketawa yang keras gitu, ya, terbahak-bahak. Kalau misalnya masih bisa ditahan, nggak keluar suaranya, ya, misalkan kayak mana orang nahan ketawa tuh, ya itu nggak apa-apa, ya. Kalau keluar suara kecil nggak apa-apa, tapi kalau sampai, ya kita kan bisa beda antara kecil kan, cuman itu kecil nggak apa-apa, tapi kalau udah kayak gitu, itu udah batal, ya. Walaupun mulutnya nggak kebuka kayak orang ketawa biasa, tapi kalau suaranya keras itu batal. Nah, jadi pembedanya itu dengan suaranya keras. Pokoknya kalau dia udah terbahak-bahak, ya, walaupun dia itu nggak kebuka mulutnya, maka ini batal. Kalau cuma senyum, masih senyum biasa, lucu kan, ada sesuatu yang lucu misalkan, dia senyum, itu nggak batal, ya. Tapi kalau udah sampai ketawa, maka ini batal. Maka ini membatalkan sholat dengan ijma' para ulama. Sepakat para ulama itu membatalkan membatalkan sholat, karena dia kedudukannya sama seperti berbicara, bahkan lebih dari berbicara, ya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan merendahkan sholat, ya. Pada saat dia ketawa, maka perbuatan ini merendahkan sholat, dan bermain-main dalam sholat, maka ini adalah pelecehan kepada sholat. Ini tidak boleh. Adapun cuma senyum tanpa dia kohkohah, tanpa mengeluarkan suara yang lumayan keras, ya, maka ini tidak membatalkannya. Pokoknya intinya kalau ada suaranya, ya, maka ini membatalkan sholat. Yang ketiga, baca mufid. Al-kalamu, bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana takallam fi shalat yakallamu rajul wa huwa idza janibu fi shalat hatta nazala wa qumu lillahi qanitin. Al-Bukhari Al-Baqarah. Ni'atain wa fa'amarona
sholat. Ya, dia di sini. Yang ketiga, nah Mas Antum, al-kalamu amdan, ngomong, berbicara dengan sengaja. Misalkan ngomong sama teman, ya lagi sholat, ini batal sholatnya. Tanpa ada maslahat untuk sholat, maka ini batal. Kecuali kalau dia ngomong ada maslahatnya, misalkan mengatakan subhanallah pada imam salah, ini termasuk diperbolehkan. Kenapa? Karena itu ada maslahat untuk sholat. Makanya nggak boleh menjawab salam, ya. Kenapa? Karena itu termasuk berbicara, jadi diisyaratkan aja ngangkat tangan, ya. Atau misalkan orang mengatakan bersin, habis itu dia ngomong alhamdulillah, kita nggak boleh menjawab ya yarhamukallah. Kenapa? Karena itu termasuk berbicara. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, dia nggak berbicara, dia berbicara kepada Allah. Tapi kalau yarhamukallah itu sudah berbicara kepada orang, ya. Maka alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau yarhamukallah itu nggak boleh kalau lagi sholat. Ya, dengan sengaja. Dan ini adalah dari Zaid bin Arqam bahwasanya kunna natakalam fi salat, kami pada saat sholat berbicara. Ada seorang lelaki yang berbicara, mengajak bicara temannya yang ada di sampingnya pada saat sholat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kepada Allah dengan qanit, dengan khusyuk, ya. Maka kami diperintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara pada saat sholat. Ya, dalam hati. Puasa nggak apa-apa. Fa'in takallama jahilan aw nasiyan la yubtilu sholat. Apabila dia ngomong di dalam sholat itu nggak tahu itu ada keharamannya, atau dia ngomong lupa, ya maka ini nggak apa-apa. Jadi nggak boleh ngomong dalam bentuk apapun, ya. Mau dia ngasih tahu orang, misalkan dia lagi sholat, ya, temannya manggil atau ibunya manggil, ya maka nggak boleh dijawab bilang lagi sholat, nggak boleh, ya. Karena itu nengok itu tidak membatalkan sholat. Nengok nggak membatalkan sholat jika yang miring itu cuma lehernya, bahkan yang ke kiri itu makruh, ya, berdosa, nggak membatalkan sholat. Tapi kok sampai badannya dia miring, itu udah batal, ya, karena dia nggak menghadap kiblat, paham? Itu dia. Satu orang doang, ya? Ya, itu nggak boleh, ya. Kalau sengaja itu nggak boleh, haram. Kalau nggak sengaja, kadang lebih. Ya nggak boleh, itu termasuk perbuatan bid'ah itu, ya. Biasanya orang yang kayak gitu dia kena penyakit was-was, ya. Orang yang salamnya banyak, terus takbirnya banyak, ya, wudunya diulang-ulang, wudunya itu dia punya penyakit was-was. Dia mengira bahwasanya yang tadi itu nggak sah atau belum ikhlas, jadi diulang-ulang sama dia. Takbirnya ulang lagi, salamnya ulang lagi, itu dia penyakit was-was, ya, itu nggak boleh. Dia mengira nggak diterima, maka diulang sama dia. Yang keempat, baca. Ya, sampingnya Umar. Siapa itu namanya?
Hah? Pulang masih jam segini. Ya, santung dia di sini. Hal enggak. Kalau di Indonesia dia haramnya kenapa? Karena dilindungi oleh pemerintah. Boleh, tapi kalau biasa kan dia ada yang mengharamkannya. Nggak ada dalilnya. Jadi itu bukan taringnya, nggak dipakai untuk memangsa, ya. Yang diharamkan hewan yang bertaring dipakai untuk memangsa, seperti harimau, kucing dan seterusnya, ya. Buaya boleh karena dia termasuk hewan air. Ya, dia lihat kalau hewan yang hidupnya bisa di darat dan di laut atau di air, maka dilihat dia dominannya di mana. Lebih lama di mana, dia tidurnya di mana. Ya, buaya itu tidurnya di air, dia kalau mau ke darat dia cuma berjemur aja. Ya. Sama seperti penyu yang di laut itu dia kalau ke darat cuma buat bertelur aja, habis itu balik lagi. Boleh. Kalau hewan air mau dia buasnya siapa seperti ikan hiu, itu nggak apa-apa tetap. Ya. Maka buaya ini ada perbedaan pendapat, dan perbedaannya termasuk hanya di antara dia dominannya di mana. Kalau dia mengatakan dominannya di darat, berarti dia haram karena dia hewan buas. Kalau dia di laut, maka dia halal. Kepiting dia salah lah. Nah, dia termasuk hewan air. Kecuali kalau kepiting yang di kelapa itu ya, yang dia jalan ke air, cuman di atas aja kan ada. Itu nggak boleh. Tergantung. Tergantung dia termasuk hewan menjijikan apa enggak. Termasuk dia boleh, tapi kalau dia termasuk hewan menjijikan, kan ada yang hewan menjijikan seperti kelabang, kecoa, itu nggak boleh karena dia menjijikan, ulat gitu. Tapi kalau nggak menjijikan seperti apa, belalang, laron, kalau laron kan termasuk hewan menjijikan. Kalau yang kayak laron itu, kemudian belalang, capung itu tahan boleh. Itu menjijikan. Ya mereka pun nggak tahu kan, mereka nggak tahu dalilnya. Tapi apa saat bertaring ke sana? Apa? Ya bertaring, tapi bertaring ini dia lebih ditutup lagi dengan hewan laut. Kalau hewan yang, ya maksudnya sebab bertaring ini dia ditimpa dengan sebab hidup di air. Jadi hidup di air ini menutup semuanya. Yang hidup di air maupun dia bertaring maupun dia menjijikan itu semuanya halal. Paham? Seperti misalkan yang di laut apa? Cumi-cumi, ubur-ubur lah, ular laut lah, itu boleh. Ya. Mau dia buasnya seperti apa gitu. Paus, semuanya boleh karena dia hewan laut. Ya. Bulu babi tahu, bulu babi. Nah, itu kan kok dalamnya dia ada yang dimakan juga. Ya. Itu boleh. Tapi kalau misalkan dia dominannya udah di darat, dominannya di darat, misalkan apa? Misalkan seperti biawak, ya. Biawak itu dia bisa di air, bisa di darat, tapi dominannya di darat, maka nggak boleh biawak. Singa laut, kita lihat dia dominannya di darat kan, nggak boleh.
Penguin dia termasuk burung, jadi boleh. Ya. Dia. Burung nggak boleh. Maksudnya penguin ini dia burung, dia jaminnya di mana kita lihat dulu. Darat jaminannya. Ya, bukan air ya. Berarti nggak boleh. Kenapa? Karena dia pemangsa ikan juga kan. Nggak boleh. Seperti burung elang, raja wali, itu kan makanannya hewan yang dia memangsa hewan juga, jadi nggak boleh. Kalau penguin dia memang jaminannya di darat, dia kalau ke air cuma buat apa? Cuma buat mangsa ikan aja kan, berarti nggak boleh karena jaminannya di darat. Ya. Tapi kalau burung yang dia di darat tapi makanannya cuma makan biji-bijian, ya ulat, itu nggak apa-apa. Ya, karena itu bukan termasuk memangsa. Bangau. Hah? Makan apa dia? Ya, kalau yang pemangsa itu nggak boleh. Kudanil dia dominannya di mana? Di darat dia. Ya, di darat, nggak seperti buaya, dia berenang aja di laut, apa di air. Ya, tidurnya pun di darat. Itu nggak, bahkan tidak boleh. Karena dia termasuk hewan buas itu, kudanil itu. Ya, bahkan dia kalau tarung sama buaya juga menangan dia. Ya, menjijikan tergantung orangnya. Tergantung, bukan tergantung orangnya, tergantung kebanyakan mayoritas Indonesia. Mayoritas Indonesia ngelihat siput, misalkan siput, bekicot, itu mayoritas Indonesia termasuk menjijikan nggak itu? Menjijikan. Ya, maka kalau misalkan menjijikan, maka bekicot itu haram. Kalau di sebagian daerah yang mayoritas menjijikan, berarti menurut mereka itu nggak menjijikan, jadi boleh. Ya. Iya, termasuk. Kalau di Indonesia itu menjijikan. Contohnya kayak di Arab, landak itu dimakan. Landak. Ya, kalau di Indonesia itu termasuk menjijikan nggak? Menjijikan. Landak karena kan dia mainnya di semak-semak. Ya. Tapi tergantung, kalau yang hewan yang menjijikan itu dia ada penyakit seperti kayak di Thailand, dia makannya pakai kecoa, ulat, nah itu tetap nggak boleh. Walaupun menurut mereka itu nggak menjijikan, tapi itu jelas menjijikan, maksudnya beracun, apa, berpenyakit. Kelawar dia diharamkan karena mempunyai taring, ya. Kalau dia yang mengisap darah, tapi kalau misalkan dia yang tidak mengisap, yang makan buah, maka dia diharamkan karena dia ini termasuk menjijikan. Kelawar termasuk yang menjijikan. Enggak ada. Kelawar di mana-mana. Kelawar di mana-mana. Kelawar ini dia menjijikan. Jadi ada yang menjijikan di sebagian tempat seperti siput, ya, atau ulat sagu tadi. Ada yang menjijikan secara keseluruhan seperti kelabang, cacing, ya. Orang makan cacing menurut dia nggak menjijikan, itu tetap menjijikan, ya. Begitu juga kelawar. Kelawar yang makan buah, ya. Begitu juga kecoa, kan nggak ada orang, maupun di Thailand orang yang makan kecoa, di sate-sate orang mereka, tetap itu nggak boleh karena tetap hewan menjijikan. Nggak boleh jadikan obat. Misalkan hewan yang haram, sebuah yang haram itu walaupun jadi obat nggak boleh dimakan. Misalkan kayak makan toke kan, ulat, misalkan anak tikus itu nggak boleh. Hah? Ular dia termasuk hewan yang harus dibunuh. Hah? Iya, kan mereka nggak ada agama, ya. Jadi hewan yang nggak boleh, iya, hewan yang nggak boleh dibunuh dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu dua-duanya haram. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, misalkan tikus parat yang gede itu, nah itu harus dibunuh, diperintahkan. Seperti cicak,
Kemudian apa tadi, anjing hitam, ular hitam, kalau jengking itu diperintah untuk dibunuh, maka itu semua haram. Dan hewan yang nggak boleh dibunuh seperti kodok. Kodok itu dia haram bukan karena hidup di dua alam, dia haram karena nggak boleh dibunuh. Begitu juga semut, laba-laba, ya haram karena tidak boleh dibunuh. Paham? Kalau dia ganggu nggak boleh. Kalau dia ganggu boleh dibunuh. Tapi kalau misalkan dia di pedungnya nggak ada ganggu, ngapain? Nggak boleh, dosa. Belut boleh karena dia termasuk hewan air walaupun dia menjijikan. Paham? Ya. Kalau keong yang dia dominannya di air kan ada tuh, maka itu boleh. Tapi kalau misalkan kayak bekicot, dia memang di darat, ya itu nggak boleh karena menjijikan. Paham? Jadi yang hidup di air itu menutup semuanya. Ya. Begitu juga hewan yang nggak ada mengalir darah seperti belalang, laron, capung, itu boleh. Paham? Yang tidak ada mengalir darah di tubuhnya. Yang nggak ada darahnya, serangga kan kebanyakan nggak ada darahnya. Ya. Kecuali pokoknya bukan serangga yang menjijikan. Itu bukan darahnya, itu isi perutnya itu. Isi perutnya. Tidak boleh. Enggak, dia kan makanya tumbuhan. Dia punya tanduk bukan untuk mangsa, untuk mempertahankan diri, kan? Kuda itu kan sebagian kuda itu nggak dianggap. Ya, sebagian besarnya maksudnya secara keseluruhan kan dia makan rumput, ya. Boleh. Tapi keras dia. Begitu juga kelinci, ya. Kelinci itu dia makannya apa? Ya kan dia nggak ada memangsa kan, maka dia boleh. Paham? Secara asalnya boleh. Kalau di Pulau Jawa, di Lampung, ya di Pulau Jawa itu banyak sate bekicot, ya. Sate bekicot. Bekicot itu keong tapi nggak ada cangkangnya dan nggak ada rumahnya. Ya, maka ini dilihat dia ini termasuk yang menjijikan apa enggak. Kalau enggak maka boleh. Kalau dia tidak menjijikan di suatu tempat itu maka boleh. Kuda laut boleh. Kalau misalkan anjing laut, ya anjing laut ini dia dominannya di darat, ya anjing laut. Dia makan ikan aja sama kayak penguin tadi, maka nggak boleh. Dugong termasuk ikan, boleh. Ya di sini kita lanjut. Kita lanjut yang kelima, baca. Ya. Hah? Nggak boleh. Kalau ikan matinya tenggelam, boleh. Ya. Ikan ngambang misalkan, ya. Maka lihat di sini yang keempat, sholat itu batal karena apa? Karena misalkan dia dilewati oleh perempuan yang sudah balik, maka batal sholatnya. Kalau kita sholat dilewatin anak kecil, laki-laki misalkan, atau anak kecil perempuan, atau laki-laki lewat, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang lewat itu perempuan yang dia sudah haid, maka ini batal sholatnya. Paham? Begitu juga kalau yang dilewati oleh himar. Himar ini, ya himar ya, keledai. Kalau dia lewat di depan orang sholat, batal sholatnya. Ya ada hadisnya, batal. Jadi yang dilewati perempuan yang sudah dewasa, keledai dan anjing hitam. Hah? Yang kucing hitam. Kalau dilewati wanita yang telah haid dan himar, karena wanita haid ini kan dapat mengundang syahwat, ya, maka ini membatalkan sholat. Kemudian himar itu dia adalah hewan yang dulu dan sering
beraktivitas di tempat sampah himar ini. Jadi ini tidak dibolehkan, jadi membatalkan orang sholat. Adapun anjing hitam itu dia adalah jelmaan dari jin. Ya, anjing hitam yang hitam dari awal sampai akhir itu jelmaan dari jin. Tapi kalau ada putih-putihnya itu anjing beneran. Tapi kalau anjing yang benar-benar hitam itu sampai mata-matanya hitam itu adalah jelmaan dari jin. Semuanya. Ya ada yang matanya hitam. Ayam pun ada yang matanya hitam. Kalau itu dibagikan dulu ya? Kalau ayam hitam lewat nggak apa-apa, itu beneran ayam. Iya, itu boleh. Kalau lewat nggak apa-apa. Tapi diperintahkan untuk dibunuh. Begitu juga kalau jengking. Tapi kalau dia lewat nggak batal sholat kita. Ya bunuh sebisanya aja, jangan di ujung sana kita kejar-kejar, enggak. Misalkan lewat depan kita injek atau pakai apa batu gitu, udah sholat lagi gitu. Jangan lewat kita kejar-kejar, enggak. Ya, begitu juga kalau jengking, karena dia bisa melukai kan. Jadi injek aja dan seterusnya. Hah? Apa? Ya pakai selera jangan kaki telanjang. Ya. Makan makanan sajen boleh, tapi nggak boleh sembelihan. Misalkan disajikan apa, ada pisang, ada jeruk, itu boleh. Tapi kalau misalkan ayamnya itu nggak boleh. Duitnya boleh diambil. Tapi orangnya. Tetapi dia kasih buat jin, boleh diambil. Jinnya pun nggak pakai. Tapi kalau misalkan sembelihan nggak boleh. Kenapa? Karena dia niatnya bukan karena Allah ya, untuk kuburan itu, jadi nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Hah? Iya, kalau dia beli tempat orang Islam, tapi kan ini iya kalau dia beli nggak dia yang sembelih itu nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kalau nggak tahu, tanya mana, kalau ditanya nggak dibolehin. Nggak boleh lah diambil. Ya pokoknya kalau udah tahu nggak apa-apa. Kalau misalkan belum tahu, pasti kan kebanyakan dia nyembelih sendiri kan. Nggak mungkin itu beli. Pasti kalau orang sesajen itu dia syaratnya nyembelih sendiri, nggak mungkin beli. Ya, jadi dia pasti menyembelihnya karena jin, bukan karena Allah, maka nggak boleh. Paham di sini? Maka ini membatalkan sholat apa tadi, perempuan yang balik, keledai dan anjing hitam. Dan ini adalah Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislal akhratul rahel." Ya, misalkan jika seorang sholat maka dia harus menggunakan sitrah walaupun sebesar pelana kuda, ya, sebesar pelana kuda atau sebesar tongkat, ya, dia harus pakai sutrah. Fa iza lam yakun bainahu yadayhi misal akhratul rahel, jika di depannya itu tidak ada seperti sebesar pelana kuda, maka dia bisa saja nanti di depannya itu dibatalkan atau dilewati oleh perempuan, himar dan anjing hitam. Kalau misalkan dia pakai sutrah, maka yang di depan sutrah itu nggak apa-apa mereka lewat. Tapi kalau misalkan nggak pakai sutrah, berarti yang lewat di depan itu membatalkan dari tiga ini, ya. Tapi kalau orang biasa lewat itu nggak apa-apa, ya, nggak batal. Gitu. Ya, kalau misalkan dia belum haid, misalkan di bawah 7 tahun, maka nggak apa-apa. Yang kelima, kasful aurah, ya. Dia membatalkan. Tetap membatalkan. Tetapi kan dia sudah haid. Ya, ini kan katanya yang sudah haid. Dia pernah haid kan? Pernah. Ada tetap batal. Ya tetap aja, ada juga orang kayak gitu. Ya kelainan berarti dia. Tetap aja, karena di dalam hadisnya sebutkan yang sudah haid, jadi mencakup semuanya.
Yang kelima baca. Umar baca. Yang kelima kasmul kaspu kasmul aurah amdan. Ya, sebagaimana dia surutnya, yaitu apa? Kalau sholat dia buka aurat. Ya, aurat laki-laki dari mana? Pusat sampai lutut. Aurat perempuan semua kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Jadi kalau perempuan buka jilbab maka dia batal, atau laki-laki celananya sampai paha itu nggak boleh. Ya. Membuka aurat. Kalau ada orang lewat depan kita, kalau bisa coba. Apa? Gimana ada yang sholat? Zikro. Kalau ada orang lewat, ada yang mau sholat, pegang itu boleh. Boleh. Tapi kalau ada kecil yang lewat perempuan, dia tahan baca nggak wudhu? Nggak batal wudhu. Kalau nggak ditahan, kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Tapi kita dianjurkan, disunahkan untuk menahan. Tapi kalau orang awam misalkan nggak tahu dia begitu kita tahan, malah dia. Jadi mending nggak usah ditahan. Ya. Apalagi anak kecil yang kreak-kreak itu kan, kalau ditahan malah dilewatin sama dia. Maka nggak apa-apa. Nggak usah ditahan. Yang ada nanti dia malah ganggu atau marah. Ya. Seperti kalau kita sholat di masjid umum misalkan, mereka nggak tahu, kita tahan lagi sholat, yang ada mereka marah kan. Maka ini nggak apa-apa kalau nggak ditahan. Ya. Nomor 5 membuka aurat. Yang nomor 6 baca Dafi. Ya, istiqbalu kiblah, yaitu apa? Membelakangi kiblat. Jadi lagi hadap itu dia hadap belakang atau hadap samping, maka ini batal. Yang ketujuh, ittisalul najasa bil musalli. Terkena najis, ya. Misal terkena najis. Lagi sholat terkena kencing, misalkan dikencingin orang misalkan, maka batal sholatnya. Ya. Baik pakaian, baik kulit. Ya, halus batal. Yang kedelapan meninggalkan rukun sholat atau syarat-syaratnya. Misalkan dia sholatnya nggak sujud atau nggak ruku, maka ini batal sholatnya. Yang ke-9 baca Arif. Baca. 9. Ya, santup. Ya, di sini beramal banyak, maksudnya banyak melakukan pekerjaan di luar sholat tanpa darurat. Misalkan apa? Lagi sholat lihat kuku misalkan, atau lagi sholat ngapain dia? Benerin peci ya gitu. Bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini kan mungkin karena nggak cocok kan. Tapi kalau misalkan dibuka, habis itu diputar-putar, dipakai lagi, ya. Atau dia lagi sholat ngancingin kancing, nggak boleh. Atau lagi sholat main-mainin kuku, ya, tinggi kuku, itu batal. Hah? Iya, kalau bunyiin tangan, kalau sering, ya, kan ini disebutkan banyak kan. Kalau dia terus-terusan itu batal. Tapi kalau cuma sekali, maka itu tidak, karena nggak banyak. Hah? Apa? Gatal. Ya kalau gatal berarti ada darurat, nggak apa-apa kalau gatal.
Hah? Berkegiatan yang banyak, maksudnya melakukan kegiatan banyak selain di luar sholat. Di luar sholat maksudnya. Gatal kaki nggak apa-apa digaruk. Ya. Garuknya pakai kaki. Garuknya pakai kaki. Nah itu nggak boleh. Ya. Hah? Boleh karena darurat. Karena darurat boleh gatal. Kalau dari sarung kan, saya di sholat, dari sarung sudah tuh. Iya kalau mau jatuh nggak apa-apa darurat. Tapi kalau misalkan iya, kok kayak gitu, nggak usah, nggak boleh, karena nggak boleh banyak-banyak kalau di sholat. Jadi kalau mau jatuh ya di gini-gini aja, nggak harus rapi-rapi kalau dibuka lagi di kayak gini nggak boleh. Ya. Atau dia kayak senam gini, ya, lagi sholat itu nggak boleh, batal sholatnya. Kretek-kretek dia nggak boleh lagi sholat. Hah? Sarungnya jatuh semua balik ke poin 5. Apa? Sarungnya jatuh semua balik ke poin 5 ya Pak. Poin kelima. Yang buka aurat. Oh, kalau sarungnya jatuh. Ya, jatuh semua dah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau jatuh dia tahu, maka dia boleh membenarkan. Karena ini darurat kan. Tapi kalau misalkan jatuh nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buka sengaja nggak boleh. Ya. Hah? Tinggalkan sarungnya. Ya pokoknya gerakannya jangan sampai banyak. Ya kalau banyak kan dibuka lagi diulang kan. Ini. Kalau itu ya gini-gini aja, biasa aja. Hah? Ya nggak boleh. Makruh. Itu makruh. Karena termasuk ini nggak banyak. Kalau banyak maka ini batal. Ya. Ya, dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan bentar aja. Jangan lupa ya, untuk ketika nanti pakai seragam, lobinya harus sesuaikan lobi putih dan lobi hitam. Lobi ya, lobi. Yang lagi tanya cetan lagi, Ustaz pakai apa? Ya, lobi warna putih, lobi warna hitam. Tahu lobi kan? Nah, ini lobi namanya. Ini contoh, maaf ya. Ini lobi namanya. Paham? Rambut ingat ya, ini minggu ini akan ada razia, siap-siap. Karena tidak ada yang mau marah-marah, menggemek-gemek makanan nanti menangkis, ya, menangkis ditangkis, potong tangan nanti mau. Nah, jadi kalau kepotong tangan itu ditangkis bisa lanjut. Karena disampaikan dipotong rambutnya, ya, dipotong rambutnya. Oke, sesuai yang kita sepakati kemarin. Lalu yang kedua, Anda mau sampaikan mulai besok tidak ada lagi jajanan di bawah. Semua nggak ada jajanan di bawah. Jadi orang antum bawa jajanan masing-masing dari rumah, ya, kontennya masing-masing dari rumah kalau mau makan, ya, bawa dari rumah masing-masing. Tidak ada lagi jualan minum, sebagainya tidak ada lagi di bawah. Jangan jualan di bawah intinya. Sering ngerti? Kalau lapar dan sebagainya sudah disiapkan dari rumah sebelumnya atau dari pondok sebelumnya sebelum masuk sekolah. Paham ya? Sering ngerti? Jangan nanti negosiasi lagi, Ustaz, anda sakit, anda lapar, begini. No, tidak ada terima rasa. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Kenapa seperti itu? Karena kita lagi prosesnya adalah proses masuk tatap muka ini, nah. Kita ini kan dipantau terus, ya, di dinas itu kan sebenarnya kita tidak boleh masuk seperti ini. Ya, tapi kita coba seperti itu apa? Biar pembelajaran kita maksimal. Betul? Enak mana sekolah? Seperti ini atau di rumah? Antum tinggal milih. Kalau antum tidak ikutin aturan, kita tidak ikutin aturan negara, maka ya siap-siap kita berada di rumah masing-masing belajarnya. Kan begitu. Ya, maka dari itu itu on. Iya, enggak apa-apa, Ustaz. Suaranya benar. Ya, enggak jauh loh, Ustaz, dari sini. Oke, jadi kan seperti itu, paham? Kan lagi sholat dia nyodor ke tembok kayak gini, nggak boleh. Kecuali kalau dia lemas misalkan, udah hitam dia mau pingsan, baru nggak apa-apa. Ya, itu bukan uzur. Kalau kantok dia batal sholatnya, kalau misalnya ketidur sampai jatuh, ya. Ada orang pingsan lagi sholat. Maka
yang sampingnya saja, samping kanan kirinya yang membatalkan sholat untuk angkat dia. Ya, kalau nggak sanggup ya berarti panggil yang satu lagi 3 orang. Pokoknya yang sesanggupnya lah 3. Kalau 2 sanggup 2 saja. Kalau 3 sanggup 3. Jangan semuanya batalin. Ya, termasuk kayak misalkan ada yang meninggal pada saat sholat kan, ya itu yang samping-sampingnya harus membatalkan. Kenapa? Karena hak Allah misalkan ada, jika bertentangan dengan hak manusia didahulukan hak manusia. Hak manusia jika waktunya harus, maksudnya bertabrakan dengan hak Allah, didahulukan hak manusia. Contohnya kayak tadi, jadi harus diangkat, jadi sholatnya diulang nanti gitu. Misalkan kita puasa sunnah, ada orang bertamu, ya pasti kita harus mengadakan makan, maka kita harus membatalkan juga. Kenapa? Karena untuk memuliakan tamu. Misalkan kita sholat sunnah, ya orang tua manggil, maka kita harus batalkan sholat sunnah. Kalau kita sholat wajib, maka hak sholat itu harus didahulukan. Walaupun kenapa? Karena sholat ini ibadah yang paling besar. Contohnya kita punya utang, sama kita mau bayar kurban, nah yang harus didahulukan adalah utang dulu, karena utang ini adalah hak manusia, kurban ini hak Allah. Paham? Apa? Tamu datang. Kalau misalkan ada orang lain yang nyambut, kita harus tetap sholat sunnah. Bertamu ke rumah, lagi sholat. Kalau ada orang lain yang bisa buka pintu, kalau kita sendiri, maka kita pertimbangkan. Kalau dia masih bisa nunggu, ya misalkan sedikit lagi nih, 1 rakaat lagi, tunggu aja. Tapi kalau misalkan baru sholat, ya nggak apa-apa dibatalin. Nggak apa-apa, karena itu sholat sunnah sebenarnya, nggak apa-apa. Ya, tergantung kita lah. Ya udah sampai sini ya.